Karena kalau RSUD Pariaman itu udah legend ya, Dokter Iya, Wika betul ya, betul. Bunya ya, udah legend. Nah, untuk tahun 2025 ini banyak sekali sebenarnya yang kita ingin kembangkan. Kita sudah punya bedah digestif dan dalam hal ini dokter bedah subspesialis digestif itu milik organiknya Rumah Iya, Sakit Umum Profesor Muhammad Yamin PNS ya, Bu ya. sendiri, PNS kita. Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman dan sekitarnya Tubuh Basung ya. bisa Lubu Basung ya, bisa Oke, datang rumah sakit ya. ke rumah sakit kita untuk pelayanan kemoterapi. Ini apa? Profesor Haji Haji Muhammad Muhammad Yamin Yamin SH. SH Pariaman. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami di acara podcast RSUD Muhammad Yamin Pariaman. Untuk kali ini mungkin kita akan mencoba untuk berbincang-bincang santai dengan Ibu Wadir pelayanan kita di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Haji Muhammad Yamin Pariaman terkait pengembangan layanan rumah sakit ke depannya di tahun 2025. Mungkin kali ini kita bicara santai aja ya Bu ya. Di sini mungkin ada Ibu Kabit Keperawatan, Ibu Rosnani atau lebih populernya dipanggil Bu Nyai ya Bu ya. Kemudian Ibu Wadir kita itu Ibu Dr. Herlina Nasution MKes dan kita lebih akrab panggilannya dengan Bu Butet. Mungkin kita silakan kepada Bu Butet bagaimana nanti pengembangan rencananya ke depan di tahun 2025 ini Bu. Silakan Bu. Terima kasih Dokter Wika, Kabit Pelayanan RSUD Profesor Muhammad Yamin SH ya. Seperti sobat sehat ketahui bahwasanya sekarang kita sudah memiliki nama baru ya, RSUD Pariaman sudah berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Muhammad Yamin SH ya. Dan tahun ini juga insya Allah kita juga akan melaksanakan peresmian nama tersebut sehingga nama RSUD Profesor Muhammad Yamin ini bisa lebih dikenal lagi di khalayak ramai. Karena kalau RSUD Pariaman itu udah legend ya, Dokter Iya, Wika betul ya, betul. Bunya ya, udah legend. Karena udah berpuluh-puluh tahun orang kenalnya RSUD Pariaman, namun Dan sering dengan ketukar juga Bu ya kadang-kadang Bu tertukar ya. ya dengan rumah sakit Sekitar. lain sekitar RSUD Padang Pariaman, RSUD Sadikin yang dulu juga Iya. RSUD Pariaman namanya Dokter Wika ya, Ah. sekarang udah berubah menjadi rumah sakit umum daerah Sadikin Kota Pariaman. Mudah-mudahan dengan perubahan nama baru ini di tahun yang baru ini juga ya, tahun 2025 ya, kita ini hari kedua kita di tahun 2025 ya Bu Nyai ya. Mudah-mudahan memberikan semangat baru juga bagi semua sivitas hospitalia RSUD Profesor Muhammad Yamin Pariaman dan memberikan, tentu harapan kita juga memberikan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, saya ucapkan juga selamat tahun baru bagi kita semua, bagi pemirsa dan pengunjung RSUD Profesor Muhammad Yamin. Nah, untuk tahun 2025 ini banyak sekali sebenarnya yang kita ingin kembangkan. Kalau cita-cita kita luar biasa banyak ya. Salah satunya kita ingin mengembangkan layanan kemoterapi. Nah, dalam hal ini kita disupport oleh dana DAK pusat untuk pengadaan sitotoksik drug kabinet sehingga nantinya kita punya layanan kemoterapi di RSUD Profesor Muhammad Yamin ini. Seperti kita ketahui pelayanan onkologi itu sudah lumayan banyak ya Dokter Wika Pasiennya, ya, Bunya iya. ya, pasiennya sudah mulai lumayan banyak di rumah sakit kita ini. Satu-satunya ya Bu ya. Kita satu-satunya kita rumah sakit TPB dengan unggulannya ya tentu kalau TPB Subspesialis ya, Bu. subspesialistiknya yang menjadi layanan unggulannya. Kita sudah punya bedah digestif dan dalam hal ini dokter bedah subspesialis digestif itu milik organiknya Rumah Iya. Sakit Umum Profesor Muhammad Yamin PNS ya, Bu ya. sendiri, PNS kita, dan sudah banyak melayani dan menanggulangi kasus-kasus terkait dengan kasus-kasus bedah digestif yang buntutnya juga membutuhkan layanan kemoterapi. Nah, kemudian juga kita punya
dokter referal, 2 orang dokter referal bedah onkologi, Onkologi. dokter Okta dan juga Onkologi onkologi obgyn, dokter Doli yang dalam hal ini eh, merupakan referral atau kita kontrak dari yang merupakan PNS dari Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Dan alhamdulillah hingga saat ini pasien juga semakin banyak yang sudah tahu, pasien semakin banyak berkunjung sehingga tidak jauh-jauh lagi Dokter Wika ke M harus Bukit Tenggi Jamil ya. atau ke tempat lain karena Rumah Sakit Umum daerah Profesor Muhammad Yamin sendiri sudah bisa melayani, dan tentunya kita berharap bahwasanya layanannya paripurna ini selesai, jangan operasinya di tempat kita nanti kemoterapinya Iya, di di rumah tempat sakit lain. lain. Nah, kasihan pasien harus jauh-jauh. Nah, dengan itu kita berharap ada percepatan di tahun ini sehingga kita bisa mendapatkan peralatan yang kita butuhkan untuk pelayanan kemoterapi ini. Nah, untuk ruangan sudah kita sediakan nih. Insya Allah sudah kita sediakan, sudah ada, dan tinggal mengisi dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Kita mohon Tenaganya juga ya Bu ya. tenaganya sudah kita latih, sudah ada, tenaganya sudah lengkap, sudah dilatih, tinggal nanti menunggu alat yang akan diberikan oleh pusat, dan nanti mudah-mudahan layanan kemoterapi kita bisa running well di sini dan pasien tidak perlu jauh-jauh lagi, terutama pasien-pasien Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman dan sekitarnya, bisa Lubu Basung ya bisa datang ke rumah sakit kita untuk pelayanan kemoterapi. Nah, mohon doanya juga dari pemirsa Sahabat kita, sehat. sahabat RSUD Profesor Muhammad Yamin, semua yang berbahagia, mudah-mudahan kita mampu melengkapi lagi layanan prioritas sehingga dapat memudahkan masyarakat dan dapat memangkas jarak, memangkas waktu, dan tentunya juga memangkas biaya, Dokter Wika. Kalau misalnya jauh-jauh ya biayanya kan besar, waktunya juga lama, lelahnya lagi, banyak sekali yang kendalanya Bu ya. iya, banyak sekali hal-hal yang tentunya menjadi pasien beban ya, menjadi beban bagi pasien dan keluarga pasien bila layanan yang dibutuhkan itu jauh. Nah, itu harapan kita, dukungan dan doanya dari kita semua. Itu. Kemudian juga di tahun 2025 ini kita berharap nih ada beberapa layanan-layanan spesialistik dan subspesialistik yang harusnya ada di rumah sakit kita ini mulai bisa kita adakan ya, mulai kita sediakan. Salah satunya juga bedah mulut nih Dokter Wika. Iya. Kita sedang berusaha, sedang hire nih ya teman-teman dokter spesialis bedah mulut dari Padang yang mudah-mudahan bisa melayani bedah mulut di rumah sakit kita. Semoga saja Dokter Wika ya, mudah-mudahan dimudahkan kita ketemu dengan iya, sebenarnya kemarin udah hampir-hampir nyaris, tapi belum jodohnya ya. Belum jodoh, akhirnya sampai saat ini masih terkendala. Ya. Istilahnya masyarakat Pariaman bisa terlayani secara maksimal ya Bu ya. Iya, kemudian juga kita harapannya juga kita akan ada pelayanan cat lab, Dokter Wika ya, karena kita tahu cat lab ini adalah, kalau saat ini kan penyakit jantung ini, jantung koroner ya, penyakit jantung, sumbatan itu sudah rame banget, pasiennya udah banyak sekali, udah gimana ya, kayak udah biasa aja tuh nyeri dada, ternyata ada penyumbatan dan harus dilaksanakan pasang cincin. Nah, sekarang kan baru di Padang, paling Solok. Kita belum ada intervensi ya Bu ya. Intervensi ya, kemudian juga Bukit Tinggi. Kan baru itu yang ada. Nah, baru itu yang ada. Mudah-mudahan harapan kita ya 1 atau 2 tahun ini kita prepare ya, kita siapkan rumah sakit Profesor Dr. Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin ini bisa juga ada layanan cat lab untuk pasang-pasang cincin bagi pasien-pasien jantung yang mengalami penyumbatan. Karena kita tahu ya, penyakit jantung ini pembunuh nomor 1. Dia silent killer ya, dia membunuh dengan cara diam-diam ya, diam-diam aja. Jadi itu usia-usia produktif semuanya. Kadang-kadang di usia produktif. Nah, itu lumayan, udah banyak sekarang usia produktif Bu Nyai yang memang menderita penyumbatan jantung. Jadi dengan adanya cat lab ini, mudah-mudahan makin banyak pasien-pasien yang bisa kita selamatkan dari serangan jantung, yang tentu juga dapat menurunkan, harapannya menurunkan angka kematian
kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung. Nah, itu beberapa Dokter Wika yang akan kita kembangkan nantinya. Harapan kita di tahun 2025 ini ke depan ini, di samping juga tentu kita berbenah. Ya, kita berbenah, memperbaiki ruangan-ruangan, layanannya juga bagaimana. Ya, kita kayak kita kan siap nih. Kita siap menerima kritikan dan saran dari pemirsa semua, dari pelanggan RSUD Prof Muhammad Yamin, kemudian dari seluruh masyarakat lah, untuk kebaikan, menerima masukan, kritik dan sarannya untuk kebaikan rumah sakit kita ini, karena kita menyediakan apanya juga Bu ya, ada kontak person gitu ya, PPID, tempat pengaduannya, ada PPID kalau mau minta informasi juga ada. Jadi ruangan-ruangan juga kita berbenah, juga konsentrasi di ruangan-ruangan ya, karena rumah sakit kita ini kan rumah sakit yang udah lama dibangun nih. Kondisinya memang ya seperti sederhana lah ya. Kalau saya melihat rumah sakit Muhammad Yamin ya, Prof Muhammad Yamin ini bangunan lama yang kita bikin homey lah ya, bikin homey, kita poles-poles supaya ada kesan-kesan homey, menyebabkan orang-orang yang datang ke rumah sakit ini ya dia senang merasa di rumah sendiri. Kalau kita kan nggak kayak gedung-gedung rumah sakit lain yang berdiri tinggi, bertingkat-tingkat dengan megah. Nah, kita tidak. Kita konsep kita masih bangunan lama. Bangunan lama yang kita percantik supaya kesannya tetap menyenangkan. Orisinalitasnya masih ada, coba kita perbaiki ya. Ya bikin ruangannya serasa ala-ala hotel lah. Gitu Dokter Wika. Mungkin itu gambaran singkatnya apa yang akan kita lakukan di 2025 ini. Mohon doa dari sobat sehat semua, dan ya tentunya kami sangat mengharapkan semakin tinggi kepercayaan dari masyarakat terhadap layanan di Rumah Sakit Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin ini, karena kalau dari segi peralatan, kemudian dari segi tenaga, tentu saat ini kita rumah sakit satu-satunya yang lebih lengkap, yang paling lengkap dibandingkan dengan rumah sakit sekitar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pilihan utama ya Bu, pilihan dan menjadi derajat kepercayaannya lebih tinggi kepada rumah sakit kita. Dan tentu ditunjang juga nanti ini Bu Nyai, ini yang paling banyak PR-nya nih, dengan layanan perawat kita juga, administrasi kita, sehingga pasien merasa tenang, merasa nyaman, merasa responnya cepat ya, respon time-nya cepat, pelayanannya, sehingga mereka senang dan merasa puas dilayani di rumah sakit kita. Mungkin itu Dokter Wika. Baik Bu, sudah kita dengar sobat sehat semuanya panjang lebar dari Bu Wadir kita terkait pengembangan layanan kita ke depannya. Mungkin sedikit dari Bu Nyai sebagai Kabid Keperawatan, apa upayanya untuk tahun ini ya Bu ya, terkait layanan mungkin di bagian perawatnya ya Bu ya, karena kan ini termasuk penilaian juga bagi layanan kita, di mana kadang memang pasien ingin lebih dilayani layaknya kita, bagaimana kita ingin dilayani. Mungkin itu Ibu sedikit Ibu. Ya, terima kasih Ibu Wika. Salam sehat buat sobat sehat semuanya. Dalam hal ini mungkin kita tadi sudah mendengarkan bincang-bincang dengan Ibu Wadir Pelayanan, bahwasanya ke depan itu tantangan kita semakin berat dan butuh sinergi yang kuat di bidang pelayanan. Dalam hal ini kita selaku Kabid Keperawatan tentu akan mendukung semua program-program yang dicanangkan oleh Wadir Pelayanan. Kita dukung semuanya. Terkait dengan keperawatan, dalam hal ini mungkin kita akan tingkatkan kompetensi dari perawat itu sendiri agar bisa menjawab tantangan ke depan gitu. Seperti kita lakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Misalnya kita mau buka kemoterapi, itu kita udah siapkan perawat yang telah dilatih kemoterapi. Jadi juga kita kembangkan pelayanan ICU, juga kita latih juga perawat-perawat di
bidang pelayanan di ICU maupun HD. Jadi kedepannya kita selalu mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh Wadir Pelayanan. Baik. Selaku bawahan dari Wadir Pelayanan. Baik. Semuanya kita semangat, kita sinergi, kita bersatu untuk memberikan kemajuan bagi rumah sakit kita ini. Mungkin itu tambahan dari kita. Baik, terima kasih Bu Nyai atas dukungan penuhnya untuk pelayanan kita ke depannya ya Bu ya. Semoga dengan kerjasama kita bersama, semoga layanan RSUD Profesor Haji Muhammad Yamin, saya pun masih belum fix ini gimana cara ngomongnya kan, belum terbiasa nih Sobat Sehat. Mohon dimaklumi saja gitu kan, karena kita udah terbiasa dengan RSUD Pariaman ya Bu ya. Hampir Pariaman. Apalagi nama perubahannya panjang gitu Bu ya, seperti yang di kita ini MUK untuk ini Profesor Haji Muhammad Yamin SH Pariaman. Nah, ini mungkin sedikit informasi juga buat Sobat Sehat ya Bu ya. Iya. Ketika Sobat Sehat ingin donor ke RSUD Pariaman, kita udah punya UTDRS kita ya Bu, Bapak Ibu Sobat Sehat. Nah, sini nanti beli Sobat Sehat akan mendapatkan satu buah muk ya Bu ya, muk cantik ini ada kita Selama persediaan masih ada ya, loh. ini terbatas nih Sobat Sehat. Itu. Tidak ya, nanti siapa yang ingin mendapatkannya mungkin bisa segera kontak kami gitu ya Bu ya. Mungkin sedikit informasi Donor terkait gift dari UTDRS kita. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita sudahi dulu ya Bu ya, dengan bincang-bincang pagi kita, bincang-bincang santai kita untuk pertama kali mungkin di podcast ini Bu ya. Kita mencoba bagaimana rasanya saya sendiri menjadi host gitu kan. Sebenarnya masih agak-agak grogi nih ya teman-teman, cuman gimana, harus dicoba ya Bu ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi sudah kita terutamanya ya Bu ya. Mungkin cukup sekian kami sudahi bincang-bincang pagi kami kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sobat Sehat. Wabarakatuh.